Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah pengelolaan pendidikan. Adapun dosen pengampu pengelolaan pendidikan yaitu Ibu Dr. Cucun Sunaningsih, SPD MPD. Adapun anggota kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Anissa Rahma Salsabila dengan NIM 2101587. Dan teman saya itu ada Hani Nur Halimah dengan NIM 2101298, dan yang ketiga yaitu ada Zulfan Kamal Nasution dengan NIM 2104413. Langsung saja saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu konsep dasar pengelolaan pendidikan. Yang pertama yaitu ada pengertian dasar pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan adalah seperangkat kegiatan untuk merencanakan, mengorganisir, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya untuk mengkoordinasikan dan menggunakan sumber daya manusia sebagai sarana dan prasarana untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Selanjutnya itu ada kata pengelolaan. Kata pengelolaan berasal dari kata manajemen, sedangkan istilah manajemen sama artinya dengan administrasi, menurut Oteng Sutisna pada tahun 1983. Oleh karena itu, pengelolaan pendidikan dapat diartikan sebagai upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan. Dan selanjutnya yaitu ada Muhammad Rifai 1982 menjelaskan pengertian administrasi sebagai berikut. Administrasi ialah keseluruhan proses yang mempergunakan dan mengikutsertakan semua sumber potensi yang tersedia dan yang sesuai, baik personal maupun material, dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan bersama secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu ada fungsi dan prinsip pengelolaan pendidikan. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan. Keputusan pada dasarnya ditunjukkan untuk memecahkan masalah. Setiap keputusan hendaknya merupakan alternatif terbaik. Di dalam konteks organisasi dan manajemen, terdapat pembuatan keputusan. Tanpa keputusan tidak akan ada kegiatan, dan tanpa kegiatan tidak ada kehidupan dalam organisasi. Dan bila tidak ada kehidupan, maka organisasi itu akan mati. Dan selanjutnya itu ada perencanaan. Perencanaan merupakan kegiatan untuk menetapkan tujuan yang akan dicapai beserta cara untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan sebagai pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dengan penentuan strategi, kebijaksanaan, metode, prosedur, dan sebagainya yang memiliki fungsi membuat tujuan organisasi itu untuk mencapai tujuan yang telah dilakukan. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu ada pengorganisasian. Pengorganisasian suatu rencana yang telah tersusun secara matang tentunya tak akan terlepas dari adanya organisasi pada tujuan yang hendak dicapai, sehingga memerlukan peraturan yang harus ditaati oleh setiap orang dalam organisasi tersebut agar dapat berjalan seimbang dengan bekerja sama mencapai tujuan. Yang selanjutnya yang keempat yaitu ada komunikasi. Komunikasi merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pemimpin lembaga untuk menyebarluaskan informasi yang terjadi di dalam lembaga maupun hal-hal di luar lembaga yang ada kaitannya dengan kelancaran tugas untuk mencapai tujuan bersama dengan menyalurkan informasi, ide, dan penjelasan. Yang kelima yaitu koordinasi. Koordinasi sangat diperlukan dalam manajemen untuk menyatukan kesamaan pandangan yang menghubungkan bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, sehingga tercipta suatu kegiatan yang mengarah pada tujuan, prinsip, proses pendidikan yang baik dan bermutu tinggi. Apabila perorganisasian input pendidikan dilakukan secara harmonis, sehingga mampu menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan, mendorong, memotivasi belajar, bekerja, dan memperdayakan sumber daya pendidikan. Yang keenam yaitu pengawasan. Pengawasan adalah salah satu unsur yang dapat dimanfaatkan untuk membantu kelancaran implementasi. Pengawasan ini mencakup pemantauan atau monitoring, evaluasi, dan intervensi untuk meluruskan apa yang ditemui tidak sesuai dengan ketentuan
aturan yang sudah dilakukan. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada evaluasi. Evaluasi merupakan kajian ulang setiap langkah dan tahapan yang telah dilaksanakan dengan proses penilaian untuk mengetahui tingkat efisien dan efektivitas manajemen dalam rangka melaksanakan keputusan. Dengan adanya evaluasi, keseluruhan gambaran proses implementasi dapat diketahui, tingkat kemajuannya, kesulitan, dan hambatannya dengan disusun secara sistematik. Yang selanjutnya yaitu adapun pendekatan-pendekatan dalam pengelolaan pendidikan. Yang pertama, mungkin ada pendekatan organisasi klasik. Pendekatan organisasi klasik ini disebut juga dengan gerakan manajemen ilmiah yang dipelopori oleh Frederick Taylor. Gerakan ini mencari upaya untuk dapat menggunakan orang secara efektif dalam organisasi industri. Konsep dalam gerakan ini ialah orang dapat juga bekerja layak sebagai mesin. Baik, pembacaan materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Hani Nurhalimah. Baik, yang kedua adalah pendekatan hubungan manusia. Pendekatan hubungan manusia adalah gerakan yang lahir dan berkembang sebagai reaksi terhadap pendekatan organisasi klasik. Pendekatan hubungan manusia dipelopori oleh Mary Parker Folt pada tahun 1868 sampai 1933 yang percaya bahwa masalah yang mendasar dalam semua organisasi mengembangkan dan mempertahankan hubungan dinamis dan harmonis. Dan yang ketiga ada pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku dalam administrasi adalah menggabungkan hubungan sosial dengan struktur formal dan menambahkannya dengan proposisi diambil dari psikologi, sosiologi, ilmu politik, dan ekonomi. Pendekatan ini dipelopori oleh Chester I. Bernard menyimpulkan bahwa kontribusi kerjanya berkenaan dengan konsep struktur dan dinamis. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses manajemen pendidikan. Manajemen merupakan suatu kegiatan yang tak lain adalah tindakan-tindakan yang mengacu kepada proses manajemen. Yang pertama, planning atau perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses yang rasional dan sistematis dalam menetapkan langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang dan sekaligus penempatan pembagian tugas kepada orang yang terlibat dalam kerjasama sehingga dapat mencapai tujuan. Yang ketiga ada actuating atau penggerakan. Penggerakan adalah keseluruhan proses menggerakkan orang lain agar mau bekerja dengan ikhlas dan sukarela demi tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Adapun penggerakan yang baik yaitu A. Jelaskan tujuan organisasi. B. Setiap orang menyadari, memahami, dan menerima tujuan. C. Jelaskan filsafat yang dianut organisasi. D. Jelaskan kebijaksanaan yang ditempuh. E. Mengerti struktur organisasi. F. Peranan dan fungsi setiap orang harus jelas. G. Pentingnya kerjasama. H. Berilah pujian, teguran, dan bimbingan. I. Bila bekerja dengan baik, tujuan pribadi maupun organisasi akan tercapai. Dan yang keempat ada controlling atau pengawasan. Pengawasan adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana atau membandingkan antara hasil dengan rencana. Adapun controlling dan monitoring yang baik. A. Harus menemukan fakta atau objektif. B.
bersifat preventif. C. Sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi atau tujuan. D. Memudahkan tujuan. E. Bukan mencari-cari kesalahan. F. Bersifat membimbing. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Julvan Kamal Nasution. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perkembangan pemikiran manajemen pendidikan. Perkembangan manajemen pendidikan menurut para ahli, yang pertama yaitu teori manajemen klasik. Menurut Robert Owen pada tahun 1771 sampai 1858 menyimpulkan bahwa manajer harus menjadi pembaharu. Beliau melihat peranan pekerja sebagai yang cukup penting untuk aset perusahaan. Yang kedua ada teori manajemen ilmiah. Menurut Frank B. Gilbert pada tahun 1868 sampai 1924 dan Lillian Gilbert pada tahun 1887 sampai 1972, pergerakan yang dapat dihilangkan akan mengurangi kelelahan. Semangat kerja akan naik karena bermanfaat secara fisik pada karyawan, sedangkan menurut Lillian memberikan kontribusi terhadap lapangan psikologi industri dan manajemen personalia. Bahwa tujuan akhir manajemen ialah membantu pekerja mencapai suatu potensi sebagai seorang manusia. Yang terakhir, teori manajemen organisasi. Menurut Max Weber pada tahun 1864 sampai 1920, menurut beliau suatu organisasi yang terdiri dari ribuan anggota membutuhkan aturan yang jelas untuk anggota organisasi tersebut, yang ideal di mana aktivitas diturunkan secara tradisional dan pembagian kerja disebut dengan jelas. Lalu masalah selanjutnya ada permasalahan tugas dari peran guru dalam manajemen sekolah. Seringkali tugas dan peran guru di sekolah tidak tercapai secara efektif dan efisien karena masih banyaknya guru yang melalaikan tugas mengajar dan melakukan korupsi waktu. Bahkan ada juga guru yang melakukan pembelajaran yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Solusinya yaitu pihak sekolah harus melakukan tindakan tegas untuk menegur, dan apabila guru tersebut masih melanggar, kepala sekolah tidak segan-segan untuk melaporkan kepada dinas pendidikan. Lalu yang selanjutnya ada masalah-masalah dan pemecahan masalah dalam manajemen pendidikan. Permasalahan manajemen keuangan dan pembiayaan. Dalam permasalahan ini banyak hal yang mengganjal dalam pembiayaan pendidikan di sekolah, yaitu banyaknya protes dari masyarakat tentang mahalnya biaya pendidikan, padahal biaya tersebut juga belum cukup untuk membiayai sekolah secara wajar. Solusinya, perlu mengadakan sosialisasi antar sekolah dan masyarakat agar tentang pembiayaan sekolah tersebut mudah dipahami dan dapat terrealisasikan oleh masyarakat atau wali murid. Lalu yang terakhir di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu pengelolaan pendidikan merupakan serangkaian suatu kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya dan mengatur untuk mendayagunakan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Pengelolaan pendidikan tujuan agar terciptanya sistem pengelolaan yang relevan, efektif, dan efisien yang dapat dilaksanakan dengan mencapai sasaran dengan suatu pola struktur organisasi, pembagian tugas, dan tanggung jawab yang jelas antara pimpinan atau pengelolaan, program dan tenaga pembimbing, keterlaksanaan proses pembelajaran berdasarkan pendekatan cara belajar siswa. Konsep dasar manajemen yang merupakan ilmu sebagai sebuah bidang ilmu pengetahuan yang mengatur suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang dilandasi dengan keahlian khusus. Demikianlah presentasi kelompok kami mengenai pengelolaan pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.